Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita akan menerima hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan persembahkan kepada Tuhan yang terbaik lewat pujian dan penyembahan kita. Buka hatimu dan katakan, ini Tuhan hidupku. Aku persembahkan sebagai korban yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan pujian ini. Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadi. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Ku. Sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi, dan ku sanjung Kau mulia, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi. Katakan lagi, dan ku sanjung Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Kami mulia
dipuji, hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak ditinggikan. Engkau Yesus segala-galanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan selama-lamanya. Ya lalalala. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ya lalalala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Hosana bagi-Mu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan-Mu. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh-Ku. Katakan lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam. Amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Dengan iman katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Roh, urapi kami. Urapi kami sekarang ini dengan api. Katakan dengan iman, urapi kami Tuhan. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Haleluya. Yes. Haleluya. Kami siap memuji melompat bagi Engkau Tuhan Yesus. Bertahtalah di tempat ini, sehingga penuhlah sukacita kami dengan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari sorga. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Kembali saya ingin menyapa, apa kabar Bapak Ibu? Yes, luar biasa. Mari kita mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji, layak disembah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Haleluya. Dengan hati bersuka rasa, katakan lihat dan lihatlah betapa
kasihnya, kasih setia Tuhan. Siapa yang rindu lawatan Tuhan? Amin. Mari tepuk tangan di atas kepala. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, gerakan Allah telah terjadi saat ini. Pencurahan Roh Kudus terjadi. Haleluya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Iku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa bagimu. Katakan gerakan, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allahku kan melawatku, umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang, haleluya. Kita terima lawatan Tuhan yang luar biasa melalui Roh Kudusnya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan jiwaku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir, hati dan pikiran dengan api urapanmu. Iku kasih kudusmu, jangkau semua bangsa. Katakan revival in the land. Revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival. Katakan lagi, revival. Revival, revival, revival in the land. Nation will come and worship you, oh Lord. From the north to the south, from the east and to the west, there is revival in the land. There is revival, there is revival, there is revival in the land. Haleluya. Angkat tanganmu, sorakan haleluya. Yes. Katakan hosana bagi sang raja. Hosana, 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 hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hanya Tuhan Yesus yang layak dipuji. Yes, haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Buka hatimu seluas-luasnya, katakan ini hidupku Tuhan. Bentuklah seturut dengan kehendak-Mu. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup.
jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidupku Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, penuhiku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah katakan, penuhiku, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku. Hanya Kau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Senang sekali saya dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu serta saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang satu tema, Pentakosta. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu
kepada mereka untuk mengatakannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, pada pagi hari ini hamba-Mu sudah siap untuk menyampaikan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat buat kami semua, membimbing, menegur kami, mengingatkan kami, mendidik kami kepada hal yang baik. Kami sambut firman di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pentakosta. Ini kalimat sering kita dengar di mana-mana. Ya, pada bulan ini kebanyakan tema-tema khotbah disampaikan oleh para pendeta, hamba Tuhan, gembala, guru, penginjil tentang Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta dikenal dengan hari yang ke-50. Di mana pada waktu itu orang-orang percaya berkumpul di suatu tempat yang disebut dengan loteng Yerusalem. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Di mana satu peristiwa yang luar biasa. Kitab Yoel menubuatkan dan digenapi di Kisah Para Rasul. Di mana Allah mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Alkitab memberitahukan ada kurang lebih 120 orang berkumpul di loteng Yerusalem menanti janji Bapa, dan hal itu digenapi, Roh Kudus dicurahkan. Hal itu terjadi setelah peristiwa Hari Raya Paskah. Kekasih dalam Tuhan, jadi Pentakosta artinya peringatan turunnya Roh Kudus, sekaligus lahirnya gereja mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang baru saja kita baca, di mana Alkitab memberitahukan bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, pada waktu bersamaan lahirlah gereja mula-mula. Haleluya. Nah, untuk itu kita hari ini saya mau beritahukan pada perayaan Pentakosta ini, di mana hal itu saya mau sampaikan kepada kita. Nah, untuk diketahui bahwa perayaan Pentakosta ini juga dirayakan oleh agama Yahudi. Ya, jadi agama Yahudi hari-hari ini juga merayakan hari Pentakosta. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, apa makna atau arti Pentakosta bagi kita sekarang? Yang pertama, arti Pentakosta zaman sekarang artinya Allah melawat umatnya. Pentakosta juga disebut di mana mujizat Tuhan turun. Ketika orang dipenuhi dengan Roh Kudus, pada waktu 2000 tahun yang lalu terjadi banyak mujizat-mujizat setelah Roh Kudus turun. Gereja mula-mula, para rasul mengalami lawatan Tuhan. Dan orang-orang percaya pada waktu itu banyak sekali melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan. Nah, murid-murid Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Untuk apa, Pak Pendeta? Roh Kudus dikirim kepada rasul-rasul dan kepada orang-orang percaya untuk memperlengkapi. Roh Kudus memperlengkapi para murid-murid orang-orang percaya dengan kuasa, sehingga murid-murid Yesus pada waktu itu melayani Tuhan dengan mujizat dan tanda heran. Dalam pelayanan mereka ada banyak mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Ada orang lumpuh berjalan, ya, orang sakit disembuhkan, dan lain sebagainya. Tanda-tanda itu meneguhkan murid-murid Yesus. Mujizat-mujizat itu terjadi karena Roh Kudus. Nah, kedua, arti dari Roh Kudus turun kepada murid-murid dan orang-orang percaya. Murid-murid Yesus mengalami perubahan. Dari mana Pak Pendeta tahu murid-murid Yesus mengalami perubahan?
sejak mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tadinya murid-murid Yesus itu murid-murid yang penakut, pengecut. Ya, ketika Yesus disalib, murid-murid pada kabur semua, bersembunyi. Tidak ada murid yang mendekati salib. Mereka semua takut kepada tentara-tentara Romawi yang kejam. Nah, saudaraku, Alkitab memberitahukan bahwa setelah Petrus dan murid-murid lain dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan, rasul-rasul yang diurapi Tuhan. Mereka pergi dengan kuasa dan mujizat dan banyak tanda-tanda heran yang terjadi menyertai pelayanan para murid-murid. Nah, saudaraku, yang berikutnya kita melihat bahwa yang ketiga adalah Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api yang menyala, menyambar rumah di mana mereka duduk berdoa di atas loteng Yerusalem. Itu tanda Roh Kudus turun. Nah, yang berikutnya, yang keempat, Roh Kudus turun ya kepada murid-murid, muncul bahasa-bahasa yang lain, ya, yang disebut dengan bahasa roh. Dan orang-orang di sekitar itu mendengar mereka berbahasa-bahasa yang lain. Mereka memahami nih, orang-orang seperti yang orang-orang mabuk. Kenapa mereka berbicara bahasa-bahasa yang lain? Ya, mereka tidak tahu bahwa murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Tandanya apa? Mereka berbahasa-bahasa lain, berbahasa-bahasa glosolalia, bahasa roh. Ya, ketika Roh Kudus turun di loteng Yerusalem. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu berkata begini, itu kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Murid-murid Yesus dikhususkan untuk mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi saya mau katakan, jika kita percaya, Bapak Ibu percaya, Roh Kudus itu pun dapat memenuhi kita. Ya. Ketika kita punya kerinduan untuk dilawat oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang kepada kita untuk memenuhi kita. Tujuannya apa? Seperti murid-murid, Roh Kudus datang untuk memperlengkapi kita dalam pelayanan, agar supaya kita memiliki kuasa di dalam pelayanan. Dengan kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita dalam pelayanan, saya percaya Bapak Ibu serta saudara sekalian, setelah kita diperlengkapi oleh Roh Kudus dalam pelayanan, maka kita pun akan disertai Tuhan dengan mujizat dan tanda-tanda heran dalam pelayanan. Dan kita akan melihat banyak orang-orang yang terbelenggu oleh dosa akan dimerdekakan oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita tidak bisa melayani tanpa Roh Kudus. Ya, untuk mengusir roh setan tidak bisa dengan kemampuan akal kita. Nggak bisa. Harus kita memiliki Roh Kudus. Ada beberapa hari lalu ketika saya berdoa mengusir roh jahat di dalam kehidupan seorang ibu. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, setelah doa ibu itu, setelah dia dilepaskan, ada seorang ibu mengatakan begini, Pak Pendeta, ada orang mendoakan beberapa waktu lalu, pendeta, ketika dia berdoa untuk mengusir roh jahat, tahu-tahu roh jahat itu transfer ke orang itu. Ya, transfer kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kenapa? Roh itu pindah. Setan itu lepas di orang yang didoakan, tapi pindah kepada orang yang berdoa. Karena orang yang mendoakan itu, dia belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan sekali-kali kita mendoakan orang yang kerasukan setan. Orang kerasukan setan itu, setan keluar tapi pindah kepada orang yang mendoakan. Nah, itu yang saya dengar
beberapa hari yang lalu ketika saya mendoakan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan, terikat oleh setan. Nah, puji Tuhan, tim kami semua dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kami sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita punya kuasa. Untuk apa? Melayani. Kita tidak bisa menarik jiwa-jiwa itu datang. Ya, hanya dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melayani dan memenangkan orang-orang yang terikat. Dan orang-orang terikat itu dilepaskan. Ya, jiwa-jiwa itu diselamatkan bukan karena kekuatan kita, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melepaskan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Jadi Bapak Ibu serta saudara sekalian, pelayanan itu dibutuhkan Roh Kudus. Dibutuhkan kuasa, dibutuhkan urapan. Seperti murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu, mereka melayani Tuhan dengan kuasa. Ketika mereka dipenuhi oleh api Pentakosta, urapan Tuhan, kuasa Roh Kudus. Saudaraku, ketika Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu bisa melayani Tuhan dengan luar biasa. Membawa jiwa-jiwa. Saudaraku, berdoa. Katakan, Tuhan, saya rindu jiwa-jiwa diselamatkan. Alkitab katakan, mintalah bangsa-bangsa, maka bangsa-bangsa itu akan diberikan. Ketika kita bilang, Tuhan, percayakan saya untuk melayani, maka Tuhan akan percayakan jiwa-jiwa. Ketika kita minta, Tuhan, ketemukan saya dengan orang membutuhkan pertolongan, ya, memerlukan keselamatan, maka Tuhan akan menuntun kita, karena Roh Kudus adalah penolong kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan membawa kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan keselamatan. Roh Kudus sebagai penolong kita, yang memberi kita kuasa. Haleluya. Syarat kita dapat melayani Tuhan dengan efektif pada zaman sekarang ini adalah syaratnya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, syaratnya kita dipenuhi Roh Kudus. Saya dipenuhi dengan Roh Kudus saat saya tingkat 2, ya, tingkat 2 di sekolah teologi, dan saya diajak oleh kakak tingkat saya untuk berdoa. Ya, ketika kami berkumpul bersama-sama berdoa, dan kakak tingkat saya bertanya tengah malam, ya, doa semalaman, apa yang kamu perlukan? Saya katakan, satu, sebelum saya tamat di sekolah Alkitab ini, saya rindu dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena saya rindu malam itu. Ya, saya tidak tahu jam berapa Tuhan melawat saya, tapi yang pasti tengah malam Roh Kudus memenuhi saya. Ya, ketika saya dipenuhi dengan Roh Kudus, saya dapat melayani Tuhan dengan efektif. Saya pergi melayani dengan berani. Ya, saya pergi melayani Tuhan dengan tidak ada rasa takut. Nah, sekali lagi saya mau beritahukan, adalah kehendak Tuhan bagi saudara dan saya melayani Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus, ya, berarti kita menerima janji Tuhan. Saudaraku, janji Tuhan diberikan kepada murid-murid, dan janji Tuhan buat murid-murid tentang Roh Kudus itu juga diberikan kepada saudara. Syaratnya apa? Kita punya kerinduan. Ya, rindu. Saya rindu Tuhan untuk menerima Roh Kudus. Ketika kita rindu menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang memenuhi kita. Ya, haleluya. Nah, bagaimana cara kita menerima Roh Kudus? Tentu pertama kita sudah terima Yesus sebagai juru selamat. Dan kedua, kita punya kerinduan. Dan yang ketiga, ya, pada waktu kita rindu dipenuhi Roh Kudus, kita buka hati untuk menerima Roh Kudus, maka Roh Kudus akan datang kepada kita.
akan memenuhi kita, akan membaptis kita. Haleluya. Jadi ketika Roh Kudus membaptis kita, maka hidup kita sudah berbeda. Dulu penakut, sekarang menjadi pemberani. Dulu pengecut, sekarang kita menjadi pahlawan Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah memperbarui hidup kita. Sekali lagi, zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Penting sekali setiap orang Kristen yang sudah terima Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kuasa. Dengan demikian kita dapat melayani Tuhan dengan efektif. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan firman tentang kebenaran Pentakosta. 2000 tahun yang lalu, gereja didirikan saat Roh Kudus turun. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus masih bekerja sampai sekarang ini. Zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Hamba berdoa bagi setiap kami yang sedang menyaksikan khotbah pagi ini, yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, hamba berdoa supaya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah mereka berbahasa lain, berbahasa baru, berbahasa glosolalia, berbahasa yang kami tidak mengerti, tapi Tuhan yang mengerti. Bahasa baru, bahasa Roh itu, bahasa Roh Kudus itu yang diberikan kepada umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, meteraikan firman. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Hamba berdoa supaya Roh Kudus terus berbicara dimanapun kami berada. Pentingnya Roh Kudus itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikenyangkan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya, saatnya kita akan berikan persembahan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai hari ini Engkau terus memberkati kami. Saatnya kami akan memberi Tuhan. Ajar kami memberi dengan sukacita agar persembahan kami dapat menjadi berkat, khususnya pelayanan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu yang ada di rumah. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Serahkanlah seluruh aktivitasmu kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang mempedulikan kita dan yang menolong kita. Haleluya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluarga
apa yang telah Tuhan berkati. Diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan kuasa-Nya, dan dikasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, dan dikasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku, dan dikasih karunia, dan dikasih karunia damai sejahtera. Yesus baik. Sekali lagi katakan, dan dikasih karunia damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Kekasih dalam Tuhan, saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah.